Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait bagaimana cara membuat WebGIS dengan menggunakan Quantum GIS. So, don't go anywhere and stay tuned. Langkah yang pertama adalah membuka QGIS yang sudah diinstal, kemudian klik New Entity Project. Yang selanjutnya, menampilkan data vektor di QGIS dengan cara Add Vector Layer, kemudian klik pada tombol Browse. Lalu kita akan diarahkan di folder kita menyimpan data. Jika sudah, klik Add, lalu akan ditampilkan layar tersebut. Dan seterusnya sampai data yang ingin kita tampilkan mencukupi, seperti data batas administrasi, jaringan jalan, sungai, danau, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini pula, saya akan membuat WebGIS arahan fungsi lahan Provinsi Lampung. Data yang saya tampilkan yaitu arahan fungsi lahan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan kawasan industri. Setelah semua layar tertampilkan, kemudian kita atur simbologinya. Atur simbologi ini satu persatu. Dengan cara klik kanan dan pilih Properties, atau klik 2 kali juga boleh ya teman-teman. Kemudian pada layar Properties ini, klik menu simbologi. Kali ini saya menggunakan single simbol. Kemudian klik pada Simple Fill dan memilih warna pada Fill Color. Jika sudah, klik OK. Lalu mengatur simbologi pada layar kedua. Klik 2 kali. Langkahnya ini sama ya teman-teman. Lalu kita juga bisa atur labelnya dengan cara klik menu label, kemudian memilih single label. Value-nya kita pilih kabupaten dan kita atur size-nya. Jika sudah, klik apply dan OK. Begitu juga dengan layar yang selanjutnya. Kita atur pula simbologinya sesuai dengan ketentuan. Setelah selesai mengatur simbologi, selanjutnya kita atur informasi apa saja yang akan kita tampilkan dalam WebGIS dengan cara klik kanan pada layar, lalu open attribute table. Dalam attribute table ini ada berbagai macam informasi atau keterangannya. Kita dapat menyesuaikannya dan mengatur mana saja yang perlu ditampilkan dan tidak perlu ditampilkan dengan cara klik edit, lalu delete fields dan memilih field mana yang akan dihilangkan.
OK, dan save jika sudah. Selanjutnya, kita tampilkan base map-nya dari web, kemudian quick map service, Google, dan memilih Google Terrain. Kita bisa menambahkan base map lagi, misal Google Satellite. Dan satu lagi, OSM. Nah, inilah tampilan base map dari Google Terrain, kemudian Google Satellite, dan kalau OSM seperti ini. Kita juga bisa atur simbologi lagi untuk wilayah administrasinya. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita save project ini dengan klik save project di sini ya teman-teman, dan tentukan direktori untuk menyimpan project ini. Untuk mengatur judul petanya, kita bisa klik project, lalu pilih properties. Pada bagian general yaitu project title, ini bisa dimasukkan judul petanya. Kemudian di bagian metadata, kita bisa menambahkan abstrak. Nah, jika sudah, lalu klik apply dan OK. Jika judul dan abstrak sudah dibuat, kemudian menampilkannya di QGIS to Web. Dalam hal ini, saya menggunakan leaflet yang mudah digunakan. Lalu pada bagian ini, kita atur menjadi inline label. Oke, kemudian kita konfigurasi lagi di bagian base map. Nah, ini pop-ups tidak perlu, dan kita pilih salah satu base map mana yang akan dimunculkan pertama kali. Nah, di bagian visible ini kita centang dan yang lain kita hilangkan, sehingga visible kita pilih salah satu. Pada bagian layers dan grup ini sudah. Lalu pada bagian appearance. Yang pertama, pada bagian add abstract ini, kita mau letakkan abstraknya di mana? Misalnya ditampilkan di pojok kiri bawah, maka kita pilih lower left. Kemudian, saya aktifkan add address search. Maka akan ditampilkan search pada WebGIS untuk mencari lokasi. Selanjutnya, add layer list. Kita pilih collapse.
maka akan ditampilkan seperti ini. Lalu, pada atribut filter, saya pilih batas kabupaten. Nah, filter ini nantinya apabila kita pilih salah satu batas kabupaten, maka kabupaten itulah yang akan ditampilkan. Kemudian ada Google User yang digunakan untuk menunjukkan lokasi koordinat kita. Dan Highlight on Hover, ini saya aktifkan. Lalu Layer Search, ini merupakan pencarian terhadap suatu layer. Misalnya ini terhadap administrasi kabupaten. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian Match Project CRS, ini tidak perlu kita centang. Kemudian di bawahnya ada Measure Tool yang digunakan untuk pengukuran. Kemudian Show Pop-ups on Hover, ini kita aktifkan. Selanjutnya pada template kita ubah menjadi full screen. Ini untuk menampilkan full screen satu halaman HTML. Kemudian ada widget background, kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Lalu pada widget icon, ini kita atur tetap berwarna hitam. Nah, setelah itu kita update. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian di bawahnya ada extend. Nah, ini kita atur menjadi canvas extend. Setelah itu ada max zoom level. Ini maksudnya adalah zoom maksimumnya berapa. Kemudian untuk min zoom level, ini zoom minimalnya berapa. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada restrict to extend. Ini untuk membatasi pergeseran tata letak. Ini kita aktifkan ya teman-teman. Nah, pada bagian appearance ini sudah selesai. Kemudian kita pindah ke tab export. Ini kita tinggal export ke folder di komputer kita. Jika sudah, pada tab setting ini tidak perlu diatur ya teman-teman. Dan pada help ini merupakan ulasannya. Sekarang kita coba export. Klik export. Ketika kita klik export, otomatis kita akan langsung diarahkan ke browser kita, sehingga akan ditampilkan ke browser kita. Nah, inilah hasil dari WebGIS yang kita buat, yaitu WebGIS peta arahan fungsi lahan Provinsi Lampung. Itu dia teman-teman mengenai cara membuat WebGIS dengan menggunakan Quantum GIS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.